Saran dalam hal ini itu kan sesuai hasil review kita dan logika kita, gitu kan? Itu maksudnya di situ, makanya muncul ya tadi ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kelemahannya tentu menyangkut artikel yang ditulis penulis, gitu kan? Makanya kita yang mereview. Tidak ada batasan, tapi kalau misalnya kita memiliki data itu lebih bagus lagi, gitu kan? Ya, seperti itu. Silakan kita tampilkan di sini. Itu maksudnya mereview kita di sini. Yang pasti 4 hal itu, ya kan? 4 sarana itu masuk, gitu kan? Ketika kita mereview artikel punya orang. Mungkin silakan soal mau dikomentari. Kalau lengkap tuh nggak berani. Oke, ada lagi silakan dilanjutkan. Ini baru 2. Nanti dikumpulkan itunya ya. Terima kasih. Di sini cukup pendek bu tulisannya. Kayaknya semakin berjalan di sini. Ya, lady first lah. Informasi itu di corner gitu. Bisa masuk. Selamat pagi, terima kasih dan juga rekan-rekan Bapak Ibu baik. Di sini saya mencoba mereview jurnal yang berjudul Protection and Management of Land Ecosystems for Forest and Land Fire Prevention in West Kalimantan. Artinya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terhadap pencegahan karhutla di Kalimantan Barat. Di sini di pendahuluan jurnal berjudul Protection and Management of Land Ecosystem of Forest and Land Fire Prevention in West Kalimantan yang ditulis oleh Ahmad Khairul Fajri dan kawan-kawan, yang mana diterbitkan dalam Jurnal Hukum Dewan Skat nomor 9 nomor 2 tahun 2023. Artikel ini mengkaji peran hukum lingkungan, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data sekunder melalui studi perpustakaan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum, faktor penghambat dan upaya pencegahan karhutla melalui pengelolaan ekosistem gambut. Berikut ini merupakan analisis kritis penggunaan 4 sarana berpikir ilmiah dalam artikel tersebut, itu berdasarkan bahasa atau linguis yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada jurnal penelitian ini terdapat istilah karhutla atau disingkat kata. Penelitian ini sebaiknya tidak disingkat karena singkatan dapat menimbulkan ambiguitas dan atau kebingungan bagi pembaca. Judul harus buat singkat, pada jelas dan tidak bertele-tele, namun tetap mampu mencakup semua elemen penting dari penelitian tanpa menggunakan akronim. Secara linguistik, artikel ini menggunakan bahasa ilmiah formal yang sesuai dengan standar penulis akademik hukum. Struktur kalimatnya jelas dan argumentatif dengan penggunaan istilah teknis seperti perlindungan ekosistem gambut, pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum. Penggunaan bahasa bilingual atau Indonesia dan Inggris pada bagian abstrak memperluas jangkauan pembaca dan memperkuat kredibilitas akademik. Kekuatan aspek bahasa terletak pada konsistensi, terminologi, dan kesesuaian antara struktur kalimat dan isi hukum yang disampaikan. Namun demikian, kelemahannya adalah kurangnya penekanan pada penjelasan konseptual
terhadap istilah hukum yang kompleks. Misalnya istilah pendekatan yuridis sosiologis hanya disebut tanpa penjelasan mendalam tentang bagaimana metode ini diimplementasikan dalam konteks penelitian. Rekomendasi untuk aspek bahasa adalah memperkaya penjabaran definisi konseptual dan memberikan elaborasi atau proses pengembangan ide atau gagasan dengan memberikan penjelasan secara detail dan informasi tambahan agar lebih jelas dan mendalam terhadap istilah teknis agar pembaca non-hukum dapat memahami konteks dengan lebih baik. Yang kedua, logika. Aspek logika penulis menyusun argumen secara sistematis dan runtut. Struktur penulisan dimulai dari pengantar konsep negara hukum, urgensi hukum lingkungan, hingga analisis terhadap regulasi dan implementasi di Kalimantan Barat. Alur berpikir deduktif digunakan dengan baik, di mana penulis menarik kesimpulan berdasar kerangka hukum yang berlaku. Kekuatan utama aspek logika terletak pada konsistensi argumentasi dan keterkaitan antara teori hukum dan implementasinya di lapangan. Penulis juga menampilkan teori efektivitas hukum Surjono Sukanto sebagai dasar analisis untuk menilai faktor yang mempengaruhi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana masyarakat, dan kebudayaan. Meski demikian, kelemahan logika ilmiah terlihat pada minimnya analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan yang disebutkan. Penulis cenderung bersifat deskriptif, bukan analitis, dalam menjelaskan sejauh mana regulasi tersebut berhasil diterapkan. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah memperkuat analisis evaluatif dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya atau dengan menggunakan data kuantitatif yang dapat mengukur efektivitas implementasi hukum lingkungan di wilayah penelitian. Secara matematik, aspek matematik dalam penelitian ini digunakan secara terbatas karena artikel ini lebih bersifat normatif yuridis daripada kuantitatif. Meskipun demikian, penulis menggunakan data numerik untuk menggambarkan tingkat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai bukti empiris yang mendukung argumentasi hukum. Data tersebut bisa dijadikan secara deskriptif tanpa perhitungan statistik lanjutan. Kekuatan aspek ini adalah keberhasilan penulis dalam mengintegrasikan angka-angka lapangan untuk memperkuat urgensi masalah yang dikaji. Kelemahannya terletak pada ketiadaan analisis kuantitatif yang lebih dalam, seperti tren temporal korelasi dengan perubahan regulasi atau analisis spasial terhadap area terdampak. Rekomendasi untuk peningkatan aspek ini adalah memanfaatkan data statistik atau peta geospasial untuk menguatkan argumentasi hukum dengan bukti kuantitatif yang lebih solid. Pendekatan multidisipliner antar hukum dan geografi dapat memperkaya hasil penelitian dan menjadikannya lebih komprehensif. Statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengandalkan data sekunder dari studi kepustakaan. Fakta empiris yang digunakan bersumber dari berbagai regulasi, literatur akademik, serta data resmi pemerintah terkait kebakaran hutan dan pengelolaan ekosistem gambut di Kalimantan Barat. Penulis mengutip data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menunjukkan bahwa luas skala hutan di Kalimantan Barat mencapai 13.367 hektar pada tahun 2021, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan relevansi isu yang diangkat dan memperkuat argumentasi hukum yang dibangun. Kekuatan utama aspek empiris penelitian terletak pada kelengkapan sumber hukum dan data kebijakan yang dikutip, serta keterkaitannya dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021. Namun kelemahannya terlihat adalah minimnya bukti lapangan atau data primer yang bersifat observasional. Penelitian ini terlalu bergantung pada sumber sekunder tanpa verifikasi empiris di lokasi. Selain itu, di variabel penelitian tidak ditambahkan tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem gambut terhadap penegakan karhutla di Kalimantan Barat. Analisis sosio-yuridis adalah pendekatan interdisipliner
yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, namun memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan-kelemahan ini berfokus pada tantangan dalam menggabungkan perspektif normatif hukum dengan realitis empiris sosial. Sebagai perbaikan, penelitian selanjutnya dapat menambahkan data wawancara dengan pihak pemerintah daerah, masyarakat lokal atau lembaga penegak hukum agar memperoleh perspektif lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dalam praktik perlindungan ekosistem gambut. Kesimpulan, secara keseluruhan artikel ini telah menerapkan keempat sarana berpikir ilmiah dengan baik, terutama dalam aspek fakta empiris dan logika. Penulis berhasil menunjukkan hubungan antara regulasi hukum dan permasalahan kebakaran hutan di Kalimantan Barat melalui pendekatan normatif yang jelas. Namun masih terdapat ruang untuk penguatan aspek metodologis dan analisis empiris agar hasil penelitian lebih tajam dan aplikatif. Rekomendasi utama adalah mengkombinasikan metode hukum dengan pendekatan ilmiah kuantitatif serta memperluas cakupan data lapangan agar penelitian di bidang hukum lingkungan dapat berkontribusi lebih besar terhadap kebijakan publik dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, kita berikan close ya. Tiga ini. Ayo bapak-bapak jangan sampai kalah ya. Lebih sistematis. Iya. Ada yang mau beri tanggapan, saran atau pujian boleh? Silakan. Oke. Kalau belum ada kita lanjut. Lanjut silakan. Selamat pagi. Mohon izin menyampaikan paparan soal tugas yang menugaskan kita untuk mengenai sebuah jurnal. Jadi pada kesempatan ini kami mencoba menganalisis sebuah jurnal dengan judul Pola Peningkatan Suhu Udara Berdasarkan Data BMKG dan Era 5 di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini ditulis oleh Suli Afianti, Imron Aceh Rangga, dan Donald Sukma Permana, dipublish tahun 2022. Artikel ini menilai apakah suhu udara rata-rata di Provinsi Sulawesi Tengah meningkat dalam jangka panjang. Data yang diambil adalah mulai dari tahun 1981 sampai dengan 2019. Tujuan praktisnya adalah menyediakan bukti berbasis data untuk perencanaan adaptasi terhadap khususnya peningkatan suhu untuk adaptasi di bidang sektor kesehatan, energi pendinginan, dan pertanian. Dalam jurnal ini sumber data yang digunakan adalah data dari BMKG, kemudian dari Era 5 berupa peta suhu global hasil penggabungan satelit pengamatan permukaan dan model cuaca resolusi sekitar 25 kali 25 km per jam. Kami mencoba menganalisis, jadi ini karena dipaksa menganalisis sebenarnya saya pribadi sangat awam dan penulisnya ini sudah hebat-hebat. Jadi kami coba melihat dari tulisannya bahwa segi bahasa keunggulannya bahwa variabel diukur secara jelas, suhu udara, kemudian periodenya, wilayah, dan sumber dasar dinyatakan definisi sehingga menggambarkan secara jelas di mana dan bagaimana artikel itu. Kemudian tujuan terfokus
melakukan deteksi tren, bukan membahas semua aspek itu, jadi hanya tren suhu di Sulawesi Tengah. Kemudian pelaporan kuantitatif hasilnya disajikan sebagai laju per tahun, mudah diinterpretasi. Namun demikian masih dimungkinkan dari jurnal ini seandainya ditambahkan juga tabel operasional, kemudian merinci nama, variabel, satuan dan seterusnya, sehingga pembaca awam juga akan bisa lebih mudah memahami terhadap artikel ini. Kemudian yang kedua, logika. Dalam artikel ini secara detektif sudah menggambarkan premis awal, jika terjadi pemanasan maka tren suhu naik diterjemahkan menjadi hipotesis yang bisa diuji. Digambarkan dengan jelas di dalam artikel ini. Secara induktif, setelah melihat data 39 tahun secara umum, maka bisa garisnya menanjak tadi digambarkan dalam jurnal ini dirangkum menjadi temuan regional. Urutan kerja logis gitu, maksudnya masuk akal. Validasi atasnya dihitungkan, kemudian ditambahkan juga peta signifikansi dan implikasinya. Nah, di sini mungkin masih memungkinkan dapat dikembangkan kembali apabila di dalam artikel ini juga atribusi penyebabnya ini belum diuji. Jadi belum menggambarkan kenaikan ini kira-kira dari mana sumbernya. Jadi hanya menggambarkan tren kenaikan suhu. Dari segi atau sarana berpikir matematika dan pemodelan data, bahwa artikel ini model tren sederhana dan transparan sehingga memudahkan replikasi dan komunikasi. Validasi kuantitatif antara ERA5 dan BNPB sebagai sumber data yang digunakan tadi dilaporkan secara jelas, korelasi dan galat, kemudian ditambah visual deret waktu. Ini merupakan cara yang baik untuk mengisi kepercayaan pada data peta. Dimensi spasial diperhatikan, hasil akhir berupa peta laju tren sehingga terlihat wilayah yang paling cepat memanas. Berikutnya statistik, bahwa jurnal ini menyajikan menguji. Jadi data yang diperoleh itu ada uji signifikansi tren. Jadi menjawab bahwa perubahan ini betul naik atau kebetulan saja. Sehingga jurnal ini dipikir secara statistik sudah sangat bagus. Kemudian pelaporan besaran efeknya atau peningkatan derajat per tahun juga dinilai sudah tepat. Kesimpulan, keunggulan dari jurnal atau penelitian ini bahwa fokus dan operasionalisasi jelas. Satu, indikator suhu. Satu, pertanyaan apakah meningkat suhunya dari data yang diambil cukup lama, panjang, 39 tahun. Kemudian metode yang mudah diikuti dan komunikatif, validasi data, dihitung trennya, kemudian dipetakan, membantu pembuat kebijakan memahami di mana resiko meningkat. Kemudian hasil kuantitatif dinyatakan sebagai laju per tahun atau dekade sehingga relevan untuk perencanaan. Saran pengembangan agar mungkin bisa ditambahkan dari tren tadi, kira-kira kemana kebijakan hubungannya dengan tren ini, seperti indikator terhadap adaptasi terhadap beban listrik, kemudian kebutuhan air irigasi, agar bisa lebih tepat atau lebih mudah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dari yang membaca jurnal atau penelitian. Bahwa data yang diambil dari tahun 1951 sampai 2019 menunjukkan pemanasan konsisten di Sulawesi Tengah, kurang lebih 0,15 sampai 0,5 derajat Celcius per dekade. Temuan ini kuat sebagai deteksi tren, namun bukan bukti atau belum ada bukti penyebabnya.
Peningkatan mutu data dan metode yang lebih tahan asumsi akan lebih memperkuat dasar kebijakan. Adanya itu juga dimuat dalam catatan ini. Mungkin demikian, Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kamarudin. Jadi Bapak Ibu, kita nggak usah mencari yang sempurna. Yang penting kita bisa memahami, ya kan? Memahami mata kuliah atau materi yang kita berikan, yang kita pahami. Ya. Jadi berbagai kita bagaimana kita menerimanya. Bu Pin seperti ini penyajiannya, Bu Reri seperti ini, Bu Linda seperti ini, Pak Kamarudin seperti ini. Tidak ada yang salah, gitu ya. Tergantung kita bagaimana kita menerimanya dan bagaimana kita mereview, kemudian menerjemahkan untuk empat sarana yang akan kita gunakan, kita mengkritisinya seperti itu. Itu Pak Kamarudin. Silakan yang lain. Apa lagi? Izin Bapak Ibu sekalian, saya sampai jam 9 saja karena kebetulan saya juga ada kegiatan di lapas perempuan ya, lapas perempuan kegiatan di situ sehingga makanya tadi ada lebih cepat ya Bunda, jadi sampai jam 9 aja. Setelah ini ada kuliah nggak? 10? Oh jam 10. Oh, oke. Silakan lanjut. Pak Santos mempersiapkan. Kalau Bapak Ibu ada waktu nggak sibuk hari Senin jam 10 bisa hadir ujian terbuka. Terbuka dari senior kita. Cum laude ya, dia lulusnya. Ya. Saya juga berdoa untuk kalian semua 18 ini cum laude. Gitu ya Pak Eko. Hanya 6 semester, nggak susah gitu ya, 6 semester. Ya ini angkatan 2023, kalaupun diizinkan dia belum 6 semester udah bisa ujian terbuka gitu ya. Yang penting kita mengatur waktunya. Ya nggak usah kita yang terlalu sedunia gitu ya penelitian kita. Yang penting dia masuk dalam target atau level S3. Ayo gitu. Nanti pengembangan diri kita sendiri yang bertanggung jawab di tempat pekerjaan kita. Iya kan? Seperti itu. Oke, lanjut Pak Santos. Terima kasih. Yang saya hormati Bu Rahman dan rekan-rekan di Kepala Sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba membuat analisis episode ini dengan judul pengembangan kuliah dalam beberapa media masalah kecil di Kalimantan Tengah. Saya coba sedikit mengikuti segmen lain tentang penambangan menarik juga menurut saya, hal yang berbeda. Jadi saya coba ini. Jadi lokasi penelitian ini ada di Kalimantan Tengah, terutama ini terakreditasi dengan penulisnya kita dan kawan-kawan. Institusi penulisnya itu adalah Puslit Bank Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Keamatan. Ya, artikel ini menjadikan data penting terkait konsentrasi merkuri pada berbagai media lingkungan, yang mana kemudian itu ada air dan sedimen, sedangkan itu kemudian biologisnya itu mengambil sampel ikan beberapa ikan termasuk ada 5 atau 9 ikan. Kemudian areal ini penelitiannya mengambil di wilayah Sungai Kahayan dan di Sungai Runga. Tapi menarik sebenarnya di artikel ini dia menyebutkan Sungai Kahayan, Sungai Runga, tapi ada juga kalimatnya itu di wilayah Pekalongan Barat. Jadi agak unik, ada ketidakkonsistenan di dalam lokasi kayaknya. Ya, jadi dampak merkuri ini terhadap lingkungan kesehatan manusia itu diulas di dalam artikel ini. Ada 4 sarana yang kita gunakan sesuai dengan arahan dari Bu Yohana terkait dari kuliah
kita. Yang pertama adalah bahasa. Jadi kalau kita lihat berdasarkan aspek bahasa, yang pertama kejelasan dan ketepatan artikel ini sebenarnya secara umum sudah baik. Kaidah penulisannya juga cukup baik. Kemudian penggunaan istilah dan penggunaan abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, luas jangkauan bacanya. Kemudian struktur bahasa dan penulisannya juga sudah baik, tapi ada beberapa ketidakkonsistenan di dalam penggunaan kalimat dan kesalahan ketik yang masih manusiawi ya, karena mungkin editorialnya kurang begitu bagus. Nah, yang menarik juga adalah penggunaan satuan. Ada penggunaan miligram per liter dan miligram per kilogram. Karena biasanya penggunaan satuan itu sama, tapi di sini ada dua perbedaan. Miligram per liter itu digunakan untuk air, sedangkan sedimen dan ikan menggunakan miligram per kilogram. Kalau ikan mungkin masih cocok miligram per kilogram, tapi sedimen itu harusnya mungkin bisa dikonversi sama dengan miligram per liter karena sifatnya campur dengan air. Nah, untuk konsistensinya di dalam terminologi penggunaan akronim PSK, saya nggak tahu IP-nya, PSK atau PESK ya di PSK, PESK gitu ya. Jadi sudah instrumennya sudah banyak dikenal karena Ada PSK. PSK kan dulu PSK. Dan penggunaan istilah ASDM itu sebenarnya sama Pak ya. Sama ya, dari istilah asing sudah. Jadi saya lihat di situ penggunaannya ada dua, jadi PSK dan ASDM. Kemudian terkait ambiguitasnya memang penelitian ini bersifat deskriptif naratif, tapi meskipun begitu dia kurang analitisnya terhadap bahasan aslinya agak kurang tajam menurut saya, karena lebih banyak bercerita hal-hal yang kualitatif belum diturunkan jadi sesuatu yang sifatnya normatif sebuah statement. Indikasi contohnya kayak ada kalimat mengindikasikan adanya paparan merkuri, namun sebenarnya kurang mendalam dalam kaitkan antara berapa sih level paparan itu terhadap potensi risiko kesehatan berdasarkan standar yang ada. Memang ada kaitannya nanti dia penggunaan PP terkait mutu itu, tapi dia tidak secara eksplisit menjelaskan terkait itu. Nah, terkait logika penelitian ini sudah, kalau saya lihat secara umum ada yang menggunakan istilah struktur ibrat, introduksi, metode, result, discussion sudah baik. Jadi alurnya sudah jelas mulai dari pembahasan metodologi hasil pembahasan dan kesimpulan. Di pendahuluan latar belakangnya sudah jelas, kemudian penggunaan merkuri di pertambangan kecil dan nampaknya tidak terjelaskan dengan baik. Kemudian ada state of art dan riset gap ini juga cukup tergambar, sehingga itu jelas sekali dari tadi tujuan penelitiannya secara spesifik. Metodenya sudah menurut saya sangat standar di sini, sudah kredibilitas juga terukur karena setiap pengujian analisis sampel itu menggunakan SNI, dan satu lagi ada pembanding yaitu penggunaan CEQ dari standar Kanada, cuma penulis tidak menjelaskan sebenarnya mengapa menggunakan perubahan itu, tidak menggunakan perubahan yang lain seperti itu. Sedangkan itu khusus untuk air, untuk sedimen, sedangkan untuk air dan ikannya dia hanya menggunakan SNI dan peraturan pemerintah. Jadi tidak ada penjelasan kenapa dia menggunakan perbedaan seperti itu. Nah, ini juga relevansinya juga menjadi hal yang menarik dan itu tidak dijelaskan. Untuk hasil pembahasannya, alur logikanya sudah baik berjalan. Akhirnya ada hal yang menarik. Jadi di dalam tulisan ini ada yang tidak logis, itu terkait penyajian datanya. Jadi data itu ada jeda waktu, ada beberapa tahun pengambilan data, sedangkan
yang dijelaskan itu tidak setiap tahun gitu. Ada 2 institusi yang mengambil data di situ. Jadi tidak jelas penggunaannya, siapa yang mengambil datanya, karena agak menarik dia mencoba menggabungkan seluruh data menjadi satu tabel gitu. Sehingga ada data yang kosong, ada yang data terisi lompat-lompat. Jadi agak kurang menurut saya agak tidak terlalu ini, agak kosong seperti itu, seolah-olah ada misi data tidak dilakukan pengukuran. Kemudian juga terkait tahun, karena ada 3-4 tahun yang 4-5 tahun yang dilakukan pengukuran, ada yang kosong tadi beberapa lokasi. Dan menariknya juga bisa sampai ke Dewa, tadi lokasinya itu ada Sungai Kahayan, Sungai Rungan, kemudian dia menyebutkan ada sungai di bagian utara Kota Waringin. Sampelnya 9 lokasi, tapi kita lihat di tabelnya dia ada 12. Jadi sangat tidak konsisten di dalam penelitian data. Kemudian juga perbandingan dari tahun ke tahun itu tidak mempertimbangkan adanya perubahan faktor lingkungan seperti musim, kemudian aktivitas penambangan itu apakah selalu sama di tempat yang sama, konsisten atau ada terjadi perubahan itu belum ada penjelasannya, dan tidak ada deskripsi di sana. Validitas kesimpulannya, kesimpulan ditarik itu menunjukkan telah terjadi pencemaran merkuri pada media lingkungan secara umum, tetapi tidak ada sifatnya normatif bahwa apa yang harus atau apa yang menjadi justifikasinya seperti itu. Jadi lebih kepada sifatnya kualitatif, belum menjurus kepada bagaimana sebenarnya kualitas lingkungan atau kualitas sungai itu terhadap pencemaran atau tingkat pencemaran dari merkuri itu sendiri di sungai diteliti. Dan secara matematika penyajian datanya sudah jelas, konsisten, satuannya juga, peruntukannya juga sudah jelas. Kemudian untuk akurasi perhitungan, rata-rata tentang datanya, perhitungan datanya sudah dilakukan dengan baik, sudah benar. Hanya saja penyajian data mentah itu masih kalau secara umumnya itu secara visualisasi datanya harusnya biasanya menggambarkan nilai rata plus minus dengan standar deviasi atau standar errornya. Nah, itu tidak bisa jika padahal menurut saya artikel ini sekelas BRIN harusnya visualisasi datanya bagus. Nah, ini tidak seperti yang pada umumnya seperti yang kita inginkan. Kemudian juga tidak ada perhitungan fluktuasi konsentrasi merkurinya dari waktu ke waktu karena variannya memang masih belum dihitung. Jadi dia hanya menampilkan data mentah saja, tidak ada analisis lanjutannya yang bercerita tentang bagaimana perbedaan signifikansinya itu belum dimunculkan. Ini salah satu kelemahan. Untuk penggunaan baku mutu sudah sesuai standar menggunakan PP 82 tahun 2001. Jadi dalam konteksnya itu sudah bisa dibandingkan, walaupun yang kelemahannya tadi hitungannya masih data mentah. Secara statistik, ya kalau matematikanya lemah, otomatis statistikanya jauh lebih lemah. Karena sama seperti saya penelitian dari teman-teman yang lain, kalau bicara statistik selalu dikaitkan dengan statistika inferensialnya. Jadi kalau sudah bicara inferensia ini kan bicaranya tentang bagaimana signifikansinya, bedanya tadi seperti apa terhadap sampel yang lain, yang juga apakah dia acak, kemudian apakah dia juga berpengaruh satu sama lain, keragamannya seperti apa, itu juga di penelitian ini tidak disebutkan. Jadi tidak ada signifikansinya sama sekali. Untuk ukuran sampel juga tidak konsisten karena ya seperti saya katakan tadi, datanya yang ditampilkan itu adalah
Sungai Kahayan, Sungai Bungan, tapi kadang di beberapa penjelasannya dia tidak mengkaitkan dengan sungai di wilayah Kota Waringin. Untuk sumber daya, kenapa ukuran sampel lebih penting? Karena harusnya ada limitasi di wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak bisa digeneralisasi untuk bicara Kalimantan Tengah. Harusnya ada parsial bagaimana kasus di Sungai Kahayan, Sungai Bungan, itu dibanding di masing-masing dideskripsikan dulu baru dibandingkan. Nah ini tidak dilakukan di penelitian. Variabilitas datanya tidak disajikan, standar deviasi, standar errornya tidak ada. Jadi memang hanya data indikator saja, kemudian dibandingkan paling hanya plus minus kurang lebih dan ratanya saja. Jadi kalau bicara secara statistik, insight dari data ini tidak menunjukkan seberapa kuat tren kontaminasinya. Nah ini untuk kekuatan penelitian ini, yang pertama relevansi dan urgensi topiknya sebenarnya menjelaskan masalah lingkungan yang sedang tren dan krusial di Indonesia. Itu salah satu urgensi yang bagus di penelitian ini. Kemudian juga untuk cakupan medianya, merkuri itu sudah dihitung berdasarkan elemen kuncinya yaitu air, sedimen, dan ikat sebagai salah satu indikator yang bisa kita hitung seberapa besar dampaknya terhadap makhluk hidup, sehingga ada gambaran kontaminasi yang holistik untuk menggambarkan dari penelitian. Metodologi sudah standar sesuai SNI, PP, dan standar CEI. Tadi hanya saja memang kelemahannya tadi khusus untuk CEI standar penanda itu tidak diterapkan di air dan ikan, hanya pada sedimen. Kemudian yang keempat, penyajian datanya memang jelas, sudah kelihatan grafiknya, satuannya sudah ada, minus beberapa. Nah kelemahannya, ya, minusnya tadi adalah analisis statistiknya itu tidak memadai. Jadi ketiadaan statistik inferensialnya itu menjadi kelemahan utama, sehingga dia tidak menjelaskan secara mendetail, secara jelas bagaimana karakteristik pencemaran merkuri itu terjadi di setiap wilayah sungai sampel. Jadi sebenarnya masih kurang kuat secara ilmiah. Kemudian yang kedua, kurangnya penyajian variabilitas data tadi, tidak ada simpangan baku, ukuran sebaran datanya juga tidak dihitung, tidak dijelaskan, tidak dideskripsikan secara baik. Kemudian yang ketiga, pembahasannya kurang mendalam karena sifatnya datanya deskriptif dan komparatif dengan studi lain. Dia tidak membandingkan di setiap sungai di dalam sampelnya sendiri. Jadi dia hanya membandingkan data yang dia dapatkan itu dengan data di lokasi lain yang tidak masuk di lokusnya. Semuanya bisa dilakukan, harusnya kan dia lebih mematangkan dulu lokasi-lokasi di wilayah sampelnya, baru dia membandingkan dengan lokasi yang lain. Ukuran sampel di sini generalisasi temuannya terbatas karena jumlah sampel di beberapa titik kemudian relatif kecil. Oke, saya tadi ada dia mengambil ada 3 sampel, ada 4 sampel, ada yang 6 sampel di titik yang beda-beda di satu sungai. Cuma tidak ada pertimbangan kenapa dia memilih pengambilan sampel itu di situ, tidak ada pertimbangan. Dia hanya cerita hulu dan hilir, tapi deskripsi dari sampelnya itu tidak dijelaskan. Nah rekomendasinya untuk perbaikan yang pertama perlu penambahan analisis statistik diferensial, misalkan harus ada pengujian signifikansi, analisis variannya untuk menggambarkan seberapa tercemarnya satu lokasi dengan lokasi yang lain. Kemudian ukuran variabilitas data mulai dari simpangan bagus standar error dari nilai ratanya itu perlu dibuat. Dalam pembahasan fokusnya sebenarnya adalah perlu ditekankan pada bagaimana atau mengapa konsentrasi sedimen itu sangat tinggi, misalnya dari aspek sifat tingginya sedimen dan dari hidrologi sungainya. Jadi dihubungkan dari setiap lokasi studinya pada
sampel sungai-sungai di Kahayan dan Bintang. Kemudian juga pembahasan tentang dampak kesehatan itu juga belum secara eksplisit disampaikan. Jadi hanya mengukur pada ikannya saja. Tidak ada penjelasan bahwa kalau ikan itu dimakan apa efeknya terhadap manusia. Jadi tidak ada hubungan tulisan ataupun data sekunder yang mendukung penelitian. Jadi masih lemah untuk menjelaskan secara eksplisit hubungannya dengan kesehatan manusia, karena hanya melihat ukuran dari ikan yang terpapar. Kemudian yang keempat, keterbatasan penelitian itu tidak dijelaskan secara eksplisit juga dalam penelitian ini. Jadi dia harusnya memberikan sebuah insight kepada penelitian lanjutan bahwa ya kelemahan penelitian ini bisa jadi sebagai ruang untuk peneliti lain untuk mempelajari atau untuk mereplikasi metodenya, kemudian mencoba hal yang berbeda. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kan kalau penelitian itu harus membuka ruang untuk penelitian yang lain, jadi jujur dalam penelitian. Jadi ada integritasnya, dia mengakui ada kelemahannya, dan kelemahan itu bisa diisi oleh penelitian atau dia melaksanakan penelitian berikutnya. Kemudian yang kelima, ada grafik visualisasinya sudah ada, walaupun memang harus dilihat secara efektif apakah memang grafik itu mudah dibaca, mudah dipahami sekali baca oleh orang. Nah, itu juga perlu diefektifkan sehingga visualisasi itu menjadi sesuatu yang secara spesifik juga perlu kita dorong sebagai bagian penjelasan, karena memang kadang di artikel itu ada beberapa yang tidak boleh menggunakan warna, ada juga yang boleh menggunakan warna. Kalau dulu saya tidak pakai warna, sekarang boleh. Jadi penggunaan kontras, warna yang kontras, warna yang harmonis, juga secara artnya juga perlu diperhatikan. Dan terakhir kesimpulannya, penelitian ini sebenarnya memberikan kontribusi data dasar yang sangat berharga untuk mengetahui status pencemaran di wilayah Sungai Kalimantan Tengah dalam konteks pertambangan kecil. Nah, kekuatannya sebenarnya adalah metodologinya itu pengukurannya sebenarnya solid, metodenya juga sangat rigor, ya, dapat bertanggung efektif. Hanya saja kelemahannya adalah signifikansi dan aspek statistik inferensianya itu sangat minim, sehingga dia tidak mampu menjelaskan secara ilmiah dalam konteks statistik matematiknya itu tidak muncul, sehingga segala sesuatunya hanya sepintas terlihat kualitatif seperti itu. Padahal harus ditekankan unsur kuantitatifnya, dan nanti kualitatif itu akan muncul dengan sendirinya sebagai bagian penguat mendeskripsikan dan menarasikan hasil tersebut. Dan harapannya ya penelitian sendiri dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat kalau seandainya dilakukan perbaikan. Tapi itu kebanyakan. Sorry. Begitu ya, Bapak sekalian, fungsinya seorang filosof doktor, ya, Bapak Ibu nanti ketika selesai jadi seorang filosof doktor. Kalau di luar kan PhD, itu maknanya sebenarnya. Jadi hubungannya dengan sarana berpikir ilmiah, ketika kita seorang dokter, karena kita juga nanti pada akhirnya menghasilkan satu ilmu yang baru, kita juga mampu melakukan kritik epistemologi terhadap temuan penelitian. Ini kan temuan penelitian. Sebagai seorang dokter kita bisa mengkritisi, ya, seiring dengan itu tadi pemahaman kita tentang apa sih kaidah penulisan ilmiah. Tentunya pola pikir kita berbeda, gitu ya, ketika kita sudah
pada jenjang yang paling tinggi dengan yang di bawah kita. Itu harus kita sadari dengan sekarang kita ini. Berarti kita cara berpikir kita sudah pasti akan berubah dengan sendirinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga komunikasi ilmiah kita akan lebih efektif. Ya, tadi Pak Santos kemudian mengkritisi masalah penambangan liar ya, penambangan merkuri, hubungannya dengan merkuri. Padahal dia ini kan latar belakang ilmunya bukan merkuri. Tapi karena ya sekarang kita, kenapa Pak Eko mau kuliah di ilmu lingkungan? Ya kan untuk mendapat filosof doktornya. Jadi tidak saja di bidangnya beliau, tetapi mungkin beliau bisa mengembangkan di lingkungan, karena lingkungan ini kan multidisiplin ilmu, gitu ya. Bu Indah tidak saja misalnya di kehutanan, mungkin juga bisa memahami tentang hukum lingkungan, masalah kebijakan, tidak bisa mengkritisinya sampai di situ. Nah, itu maksudnya kenapa filsafat ilmu ini sangat penting. Kalau S2 kita juga mempelajari, S3 ini lebih dalam lagi sebenarnya. Kita akan memahami dan kita akan implementasikannya dengan keilmuan kita. Mungkin mohon maaf sekali Bapak Ibu karena saya juga sudah berjanji gitu ya, mengikuti kegiatan. Jadi yang lain nanti kita akan minggu depan. Minggu depan Dikumpul aja, dikumpul semua, ya, dilingkan. Kemudian minggu depan mungkin kita bisa ada lebih lama setelah padahal kita mau bikin surprise ya buat Robi hari ini ulang tahun. Namanya sakit katanya. Oh, sakit ya. Oh ya. Aku pindah kan. Dibuat kata minggu. Absen dengan absen. Nanti presentasi bisa diberikan Ini enggak ya. Saya tinggal ngirim aja nih. Tinggal ngirim. Sudah saya kirim. Saya kirim itu. Ini buat presentasi. Presentasinya di ini berarti. Pak Ahmad Taufik bisa diperbaiki. Udah Bu. Udah diperbaiki. Ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih. Iya. Pak Eko, kamu masukin aja ya. Yang tugasnya di kelip. Nantinya sampai Itu tugasnya Bu Yohana. Itu Bu Yohana ya. Tugasnya Bu Yohana. Kalau di kiri semua. Kalau di kanan. Jangan pikirkan dulu ini. Ini absen online itu udah ada yang absen kita. Ibu kalau berarti dia mau bohong. Kenapa? Anu bohongnya kan aku presentasi apa? Kita gitu, yang kami yang presentasi sebagian aja, yang lainnya kami Tinggal ngomong sendiri. baca baca. Biar kalau itu mereka kaki kiri sakit, kanan ini banyak banyak Kaki kirinya. ya karena insaf
bilangin itu, padahal belum betul. Sudah dikirim dengan Pak Sulkin. Iya kan? Tadi itu Pak Sulkin ketika dia di Iya, sini. jam 10 ya? Itu flyer itu. Jam 10 udah lagi. Hah? Udah lagi jam 10. Iya. Kamu ya? Punya saya. Bisa tidur masih jam. Tapi kan kalau misalkan dalam akalan dia bisa aja pemasarannya. Oh, dia pasang ya. Iya, Mas Firman tadi. Aku kira karena file kamu kira kan masih. Rafael kan? Iya, makanya aku kasih.